silakan berdoa. Baik teman-teman, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan berkat surga. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulaikan kegiatan kami. Semoga berdoa dan bersyukur. Amin. Saya persepsi dulu. Antonia Jerli Juwita Gula, Arni Barugu, Arni Watijaya. Masih ingat pelajaran minggu lalu? Perubahan sosial budaya itu dilihat dari waktunya, dari evolusi dan evolusi. Sebagai lanjutan dari pelajaran minggu lalu, kalau minggu lalu itu bentuk, sekarang faktor penyebab perubahan sosial. Ini sangat bagus kita. Pelajaran kita hari ini adalah atau materi kita faktor penyebab perubahan sosial budaya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui kegiatan menggunakan model discovery learning. Kelompok ya. Ya, nomor 1 nanti maka kelompok 1 menampilkan gambar ini untuk Anda amati. Ya. Kira-kira apa yang terjadi dengan gambar ini? Tuliskan pertanyaanmu atau nanti bertanya tentang apa yang terjadi di gambar ini. Kaitkan dengan judul faktor perubahan sosial budaya. Nah, silakan 1 sampai 2 menit tuliskan minimal 1 atau 2 pertanyaan masing-masing. Sudah selesai ya? Sudah? Sudah. Baik, yang pertama si teacher sudah menemukan pertanyaannya? Silakan. Sebagai pertanyaan saya di sini, mengapa peran membawa perubahan besar dan kecil dalam warga masyarakat? Jelaskan. Ada? Oke, silakan. Menjadi pertanyaan saya, setelah peperangan, apakah perubahan sosial kita itu berubah? Oke, mantap. Ketika Indonesia sudah merdeka, bagaimana perubahan sosial kita terjadi dan bagaimana proses? Baik. Nah, baik. Itu sudah luar biasa. Jadi ada 3 pertanyaan mendasar. Anda pikirkan jawabannya kira-kira apa? Ya, silakan. Arni. Menurut pendapat saya, yang menjadi pertanyaannya mengapa peran membawa perubahan besar atau kecil dalam warga atau masyarakat. Oke. Karena secara psikologinya peperangan itu memicu suatu permasalahan. Contohnya, saat Belanda menjajah Indonesia, kita warga Indonesia selalu mengingatnya dengan membuat budaya baru berupa suatu tarian baluse yang memperingati bagaimana perjuangan Indonesia saat dijajah oleh Belanda. Oke, luar biasa. Masih ada lagi? Silakan. Memicu masyarakat melakukan hal yang tidak bisa mereka lakukan. Mati. Kira-kira setelah peperangan apa yang terjadi perubahan sosial budaya? Yang Bapak jelaskan tadi, mestinya terjadi perubahan. Mengapa? Jika seandainya ada peran seperti menghanguskan semua tumbuhan atau membuat semua tumbuhan menjadi permukiman, yang lain menjadi pemukiman, itu dinamakan berubah. Baik, tepuk tangan untuk siapa? Yang menjadi diskusi kelompokmu. Lakukan pengamatan terhadap perubahan sosial budaya yang terjadi di Indonesia melalui berbagai artikel dan media massa. Ya, sesuai LKPD. Silakan. Kita mulai. Penemuan mengapa? Karena penemuan baru ada jenis-jenis penemuan baru yang bisa kita gunakan pada. Saya kasih satu contoh seperti sebuah handphone. Pada zaman dulu tidak ada yang namanya handphone. Cara orang berkomunikasi, mereka menggunakan surat menyurat atau mendatanginya langsung. Tetapi pada zaman sekarang ini terdapat penemuan baru berupa handphone yang dapat berkomunikasi, dapat mengirim SMS, telepon, Kita menyimpulkan, ya, ada yang bisa menyimpulkan
Silakan Anda simpulkan apa yang menjadi poin-poin penting yang sudah kita menyimpulkan nomor 1 bertambah dan berkurangnya penduduk. Poin yang saya ambil di sini berarti jika seandainya bertambah penduduk maka lahan menjadi permukiman. Jika seandainya berkurang maka kemajuan atau interaksi tidak akan terjadi, hanya terjadi dalam satu keluarga saja. Saya menyimpulkan mengenai penemuan baru. Saya kasih contohnya saja ya, cuma intinya saja. Jadi contohnya penemuan baru itu berupa tadi contohnya alat-alat elektronik berupa saya kasih contoh yang berbeda seperti motor. Motor di mana pada zaman dulu tidak ada yang namanya motor, mobil ataupun kereta yang lainnya. Kemana-mana jalan kaki, mau jauh mau dekat jalan kaki. Dan tetapi pada saat sekarang ini di modern ini terdapat suatu kendaraan berupa mobil, motor ataupun sepeda yang dapat kita gunakan kemana-mana dan membuat kita semakin mudah kemanapun kita pergi. Oke, mantap sekali. Bukan yaitu konflik. Penyebab terjadinya konflik pada dasar karena adanya perbedaan, baik perbedaan kepentingan, pendapat dan kebudayaan antara individu. Konflik tersebut kemudian dapat menyebabkan terjadinya perubahan dalam masyarakat. Yang saya simpulkan itu terjadinya pemberontakan atau revolusi. Poinnya yang saya dapat di sini yaitu pemberontakan dapat terjadi karena perbedaan sosial budaya dan yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Terima kasih untuk semuanya. Jadi saya tambahkan sedikit. Misalnya kita mulai dari yang pertama tadi mengenai bertambahnya atau berkurangnya jumlah penduduk. Jadi kesimpulannya dalam arti kalau seandainya berkurangnya jumlah penduduk tidak hanya menjadi banyak pemukiman warga. Ataupun kalau seandainya warga berkurang atau berpindah tempat atau bermigrasi, bukan dalam arti pemukiman warga menjadi lahan, tidak. Bisa juga menjadi hutan. Nah, itu dia. Jadi dengan berkurangnya maka adanya penemuan baru. Ya, penemuan baru, menciptakan lapangan kerja, menciptakan lahan, meluasnya lahan kerja. Itu dia. Kedua, dengan adanya penemuan baru, misalnya seperti yang dikatakan teman kamu tadi si Arni mengatakan bahwa dengan adanya penemuan baru misalnya motor, maka dari dulunya aktivitas manusia untuk melakukan aktivitas di rumah seperti yang sudah saya bagikan itu, maka jangan lupa dikerjakan di rumah. Ya, serahkan minggu depan. Sampai kita semua selamat siang.